Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan satu judul, yaitu Perlindungan yang Maha Tinggi. Terambil dari Mazmur 91 ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Mazmur 91 ini merupakan tulisan dari Musa dan masih satu tema dengan pasal sebelumnya, yaitu mengenai perlindungan Allah. Bagi Musa, perlindungan Allah merupakan hal yang sangat penting untuk perjalanannya memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Perjalanan yang harus dilalui Musa dan bangsa Israel sangat-sangat berat, yaitu mereka harus melalui padang gurun. Di padang gurun ada banyak ancaman dan bahaya. Musa menuliskan dalam Mazmur 91 ini beberapa ancaman dan bahaya dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Yang pertama, Musa menulis ada jerat penangkap burung, atau dalam terjemahan aslinya dikatakan perangkap. Yang kedua, ada penyakit sampar yang mengancam. Ada kedahsyatan malam. Ada panah yang terbang di waktu siang dari musuh-musuh mereka. Ada bahaya penyakit menular yang menghancurkan. Ada ancaman dari hewan buas dan hewan yang mematikan. Ada malapetaka, bahkan tulah. Begitu banyak bahaya yang mengancam perjalanan bangsa Israel. Tetapi Musa dengan yakin berkata dalam Mazmur 91 ayat 7, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya, Musa dengan yakin berkata semua bahaya itu tidak akan menimpa kamu. Kita akan melihat apa dasar keyakinan Musa ini. Dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2, ini merupakan kunci rasa aman Musa. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal pertama, dasar keyakinan Musa bahwa ia dan seluruh Israel akan terhindar dari segala bahaya adalah menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada perlindungan yang maha tinggi dan yang maha kuasa. Musa menyerahkan perjalanannya, pelayanannya kepada perlindungan Tuhan. Yang maha tinggi menunjukkan bahwa ia pribadi yang memiliki otoritas tertinggi. Sedangkan yang maha kuasa menekankan bahwa ia Tuhan adalah pribadi yang berkuasa lebih dari apapun. Jadi Musa menggantungkan kehidupannya dan perjalanannya kepada pribadi yang tepat, yaitu pribadi yang mempunyai otoritas tertinggi dan mempunyai kuasa di atas segala-galanya, bahkan di atas ancaman maupun bahaya. Rasa aman kita sebagai orang percaya seharusnya kita taruh sepenuhnya kepada perlindungan Tuhan yang maha tinggi dan yang maha kuasa.
bukan dari pengawal kita, security kita, bukan bergantung dari harta kita, ya. Bukan bergantung dari kekuatan manusia, tetapi sepenuhnya karena perlindungan Tuhan saja. Dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21, di situ Yesus mengajarkan sesuatu kepada murid-murid melalui sebuah perumpamaan orang kaya, ya, yang menggantungkan hidupnya, rasa amannya kepada kekayaan. Saya akan bacakan dalam Lukas 12 ayat 19 sampai 20. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, orang kaya ini berkata demikian, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ya, di sini kita melihat orang kaya ini merasa aman dan terjamin karena kekayaannya. Bukan karena perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Ya, sekalipun ini hanya sebuah perumpamaan, ya, tetapi ini disampaikan oleh Yesus dan ini merupakan satu peringatan untuk kita semua. Jangan sampai kita menggantungkan kehidupan kita, menggantungkan keamanan kita kepada kekuatan manusia, kepada harta duniawi. Dikatakan oleh Yesus semua itu percuma kalau kita menggantungkan hidup kita hanya kepada harta duniawi kita. Tetapi kita mau meniru Musa. Kita mau memperhatikan kehidupan Musa, di mana ia menggantungkan sepenuhnya perjalanan hidupnya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan yang Maha Tinggi dan yang Maha Kuasa. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan ancaman-ancaman, kengerian-kengerian, sakit penyakit, ya, berita yang menakutkan, berita yang menjatuhkan iman kita. Kemanapun kita melangkah akan dihantui oleh bahaya yang mengancam, virus yang mengancam. Tetapi kita mau gantungkan sepenuhnya kehidupan kita, perjalanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita kepada perlindungan Tuhan. Sebagai penutup, kita akan melihat janji Tuhan dalam Mazmur 91 ini. Janji Tuhan sendiri yang keluar dari mulut Allah sendiri. Mulai dari ayat 14 sampai yang ke-16, Allah berkata, aku akan meluputkanmu, aku akan membentengimu, aku akan menjawabmu saat kamu berseru, aku akan menyertai kamu dalam kesesakan, aku akan memuliakanmu, aku akan memberikan panjang umur dan kelimpahan, dan aku akan memperlihatkan keselamatan yang daripadaku. Puji Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu dan janji-Mu yang datang dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Engkau yang menjadi satu-satunya perlindungan kami dan kami akan tenang Tuhan. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan terus memberkati gereja-Mu, dan kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
menutupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa